300 sudah. 300. Di sini yang ke 319. 319. Ini manit takhadha thiyabal haidi. 319. Apa bahasa Arabnya? Manit takhadha thiyabal haidi siwa thiyabit tuhri. 319. Di sini naik berapa semalam? Naik 3. Berarti 321. Hadatsana Hasanun ya. Di sini hadatsana Mu'adz bin Fadalah. Hadatsana Mu'adz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah. Yalah. Qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah Zainab binti Abi Salamah Ummi Salamah qalat baina ana man Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an, di antara kami aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an hal keadaan kami berbaring. Fi khamilatin dan satu selimut sama 16 selimut. Di antara kami aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atan hal keadaan berbaring fi khamilatin pada satu selimut. Itu aku haid. Fansalaltu maka aku mengambil baju, pergi diam-diam tuh mengambil baju. Faqaltu thiyabu haidati, maka aku ambil pakaian haidku. Faqala, Rasulullah bersabda, a'anu fisti, apakah engkau haid? Faqultu, maka aku jawab, ujar Ummi Salamah, na'am, iya. Pada'ani, maka dia mengajak aku. Fattoja'tu, maka aku berbaring mahu bersama Nabi fil khamilah pada satu selimut. Hadis ini menerangkan boleh waktu haid berdua lawan laki bini, asal jangan jima. Wabi qala haddatsana Muhammadun, telah membacakan hadis kepada kami Muhammad huwa ibnu Salamin qala akhbarana Abdul Wahhab an Ayyuba an Hafsah qalat, berkata Hafsah, kunna namna'u awatiqana ayyakhrujna fil idaini faqadim tura'atan faqadimat imra'atun fanazalat qasra bani khalafin fahaddatsat an ukhtiha wa kana zawju ukhtiha wa jama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asyarata wajwatan wa kana ukhti ma'u fi sittin qalat kunna mudawi al-kalma wa naqumu 'ala al-marda fasalat ukhti an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahla ihdana ba'sun idza lam yakun la jilbabun alla takhruj qala litulbisha sahibatu min jilbabiha wal tashhad al khaira wa da'watal muslimina falamma qadimat ummu Atiyah sa'altuha asami'ti nabi sallallahu alaihi wasallam qala biabi na'am wa kanat la tadhkuruhu illa qalat bi abi sami'tu yaqul yakhrujul awatiku wa dawatul khuduri awil
awil awatiku zawatul khuduri wal khuyyadu wal yashhadna al khaira wa da'watal mu'minina wa ya'tazilul khuyyadu al musalla. Qalat Hafsatu faqultu al khuyyadu faqalat alaysa tashhadu arafata wa kada wa kada. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, yaitu Ibnu Salam, berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab dari Ayyub dari Hafsah, berkata dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk sholat. Kunna namna'u, kunna ini asal katanya kana, kemudian sesudah yang ketujuh menjadi kunta. Misalnya kana, kanu, kanat, kanata, kunna menjadi kunta. Kunta menjadi kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Berarti fi'il madhi yang ke-14. Jadi fi'il madhi yang ke-14. Kunna kami dahulu, bahari. Namna'u mencegah. Awatikona gadis-gadis kami. Ayyakhruja bil aidaini, keluar di 2 hari raya. Nah, di sini dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk sholat pada 2 hari raya. Hingga suatu hari Faqadim tumro'atun, hingga suatu hari datang seorang wanita desa Qasra Banu Halaf. Jadi di kampung Qasra Banu Halaf. Wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama Nabi SAW sebanyak 12 peperangan. Ia katakan, saudaraku itu hidup bersama suaminya selama 6 tahun. Ia menceritakan dulu kami sering mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang-orang yang sakit. Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi SAW, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar mengikuti sholat Id karena tidak memiliki jilbab? Beliau menjawab, hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuknya, meminjamkan, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin. Ketika Ummu Atiyah tiba, aku bertanya kepadanya, apakah kamu mendengar langsung dari Nabi SAW? Ummu Atiyah menjawab, iya, demi bapakku. Ummu Atiyah tidak mengatakan tentang Nabi SAW, kecuali hanya mengatakan demi bapakku. Aku mendengar beliau bersabda, hendaklah para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di rumah dan wanita yang sedang haid ikut menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin. Dan wanita-wanita haid menjauh dari tempat sholat Hafsah. Aku katakan, wanita haid. Wanita itu menjawab, bukankah mereka juga hadir di Arafah begini dan begini. Jadi wanita haid tidak boleh sholat, tapi kalau hadir mendengarkan khutbah boleh. Jadi gadis-gadis boleh sholat Id, baik wanita atau remaja, kecuali dalam keadaan haid. Kalau haid tidak boleh sholat, tapi boleh menghadiri sholat Id. Haddatsana Ahmad bin Abi Rajain qala haddatsana Abu Usama qala sami'tu Hisham bin Urwah qala akhbarani Abi Aisyah anna Fatimah binta Abi Hubaisyin sa'alat An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat inni ustahabu fala athuru afa ada'u sholata faqala la inna dhalika irqun walakin da'i as-sholata qadral ayyamil lati kunti
tahidina fiha thumma taghsili wa sholli. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Ahmad anak Abi Roja. Berkata Abi Roja, berkata Ahmad, telah membacakan hadis kepada kami oleh Abi Usamah. Berkata Abu Usamah, aku telah mendengar Hisham anak Urwah. Berkata ia Hisham telah mengabarkan kepadaku Abi, ayahku anak Aisyah, sumbernya dari Siti Aisyah. Anna Fatimata, bahwasanya Fatimah binta Abi Hubaishin, anak Abi Hubaish, sa'alat, menanyakan ia si Fatimah, an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ia Fatimah, inni ustahadu, sesungguhnya aku haid. Fala athuru, maka aku tidak suci. Apa daun sholata, bolehkah aku meninggalkan sholat? Faqala la, tidak. Ujar Nabi, inna daliki irkun, sesungguhnya itu adalah darah penyakit. Jadi berarti lain darah haid. Walakin dain sholata, tetapi engkau tinggalkan sholat qadral ayyami, beberapa hari, allati kunti tahidina, ketika kamu dahulu haid, fiha, pada itu hari, tsumma taghsili wa sholli, kemudian mandi dan sholatlah. Artinya apabila lebih dari batas haid umumnya wanita, maka selebihnya itu ngarannya darah istihadah, darah penyakit, boleh sholat. Jadi bersih, setelah bersih disumpali lawan kain, sholat. Tapi sholatnya itu tidak melebihi dari waktu kedua. Misalnya sembahyang isya kada batal, sembahyang maghrib kada batal. Anda sembahyang isya kada boleh, berwudu lagi. Nah gitu, tidak boleh memakai dua waktu. Sama orang silsil baul gitu juga, orang yang selalu berkami. Jadi apabila waktu sampai waktunya sholat, misalnya kada batal juga, untuk waktu kedua bersih lagi, berwudu lagi. Tidak boleh dipakai dua waktu. Misalnya kada batal, antara maghrib dan isya kan sempit, waktunya dekat. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismailu an Ayyub an Muhammadin an Ummi Athiyyah qalat, kunna, dahulu kami, la na'udul kadrata was safrata syai'an. Dahulu kami tidak menganggap warna keruh. Qalat kunna la na'uddu, kami tidak membilang, maksudnya kita tidak menganggap al-kadra warna keruh, wasofrota warna kuning, syai'an akan sesuatu. Jadi warna keruh dan warna kuning pada wanita itu bukan haid. Yang gitu kan, itu tidak dibilang, maksudnya tidak mengapa. Lain darah haid, lain. Wa bi qala haddatsana Ibrahim bin al-Mundhiri qala haddatsana Ma'nun qala haddatsani Ibnu Abi bin an Ibnu Syihab an Urwata wa an Amrata an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna umma Habibata ustuhidat sab'a sinina fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalik fa amaraha an taghsila faqala hadha irkun fakanat taghtasilu li kulli salatin. Telah menghabarkan kepada kami oleh Ibrahim anak Mundir, berkata ia, telah menghabarkan kepada kami oleh Ma'nun, telah menghadiskan kepadaku Ibnu Abi bin dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Amrah, dari Aisyah istri Rasulullah SAW, anna umma Habibata istuhidat, bahwasanya ibu Habibah, Ummu Habibah haid sab'a sinina 7 tahun. Fasalat Rasulullah SAW, maka menanya dia kepada Rasulullah SAW andalik, tentang yang demikian itu. Fa'amaroha, maka Nabi menyuruhnya antar sila, mandi. Faqala hadza irkun, maka ini namanya darah haid, darah penyakit. Fakanat taghtasilu li kulli sholatin, maka dia mandi tiap-tiap sholat. Nah, jadi kalau hendak sembahyang mandi lagi, mandi berwudu sholat. Jadi artinya dipakai satu waktu aja.
Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Abdullah bin Abi Bakrin ibni Muhammad ibni Amrin wa ibni Hazmin an abihi an Amrata binti Abdurrahman an Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, bahwasanya di Aisyah berkata, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah wa Rasulullah, inna Sofiyata binti Huyayyin, bahwasanya Sofia anak Huyai qad hadat, sungguh haid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi tahbisuna alam takun tofat ma kunna faqalu bala qala fakhruji. Istri Nabi SAW berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Sofia binti Huyai sedang haid. Rasulullah menjawab, jangan-jangan dia menyusahkan kita. Apakah dia tawaf bersama kalian? Mereka menjawab, iya. Beliau lalu bersabda kepada Sofia, ikutilah keluar. Fakhruji, maka keluarlah. Artinya kalau boleh tawaf orang haid. Rukhisa lil haidi, diringankan bagi orang haid antan piro idza hadat, bahwa dia mengasingkan diri apabila haid. Wa kana Ibnu Umaru, dan adalah Ibnu Umar yaqul berkata, fi awali amrihi, pada awal perintahnya, perkaranya, inna la tanfiru, bahwasanya dia tidak pergi. Tsumma sami'tu, kemudian mendengarnya yaqul bersabda, tanfiru inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahunna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan bagi wanita-wanita. Wanita yang haid diberi keringanan untuk nafar, meninggalkan mina. Meninggalkan mina lah. Tamfiru itu meninggalkan mina. Dan pada mulanya Ibnu Umar melarang hal itu. Namun kemudian aku mendengar ia mengatakan wanita haid boleh nafar. Boleh nafar artinya, nafar tadi apa artinya? Meninggalkan mina. Ya, meninggalkan mina. Wanita haid boleh nafar, meninggalkan mina, karena Rasulullah SAW telah memberi keringanan buat mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalat al-haidatu. Haddatsana Ahmad bin Yunus an Zuhairin qala haddatsana Hisham bin Urwatan Aisyah qalat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalat al-haidatu fada'i as-salata. Wa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa sholli. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Ahmad anak Yunus dari Zuhair, berkata ia telah membacakan hadis kepada kami oleh Hisham anak Urwah dari Aisyah. Berkata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, idza aqbalatil haidatu, apabila perempuan datang haid, fada'i as-sholata, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, dan apabila suci, faghsili, maka apabila berhenti, faghsili, maka mandilah, anki dari engkau, ad-dama, bersihkanlah dari engkau, ad-dama darah, wa sholli, dan sholatlah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yusuf dari Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, jika datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan bila telah berakhir maka bersihkanlah darah darimu, lalu sholatlah. Banyak lagi? Dua lagi lah. Wabi qala haddatsana Ahmad bin Ibnu Abi Surayjin qala akhbarana Syababatu qala akhbarana Syu'batu an Husainin al-Muallimi an Abdullah bin Burdata an Samurata ibni Jundubin anna imra'atan matat fi batnin, bahwasanya perempuan telah mati dalam perut ibu. Fasallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan. Faqama wasatoha, maka Nabi berdiri di tengahnya, dan beliau berdiri di bagian tengah jenazahnya, bagian tengah. Jadi apabila bayi lahir sudah wafat,
Apabila melebihi dari 4 bulan itu wajib disolatkan. Ada bayi yang sudah berbentuk janin, nah lebih 4 bulan itu jangan dibuang, dikapan, dimandiin, kemudian disolatkan. Wa bi qala haddatsana al-Hasanu ibnu Mundrikin qala haddatsana Yahya ibnu Hammadin qala akhbarana Abu Awanata ismuhu al-Waddah min kitabihi qala akhbarana Sulaiman bin Syaibani an Abdullah bin Shaddad qala sami'tu khalati Maimunah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar bibiku Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat bahwasanya dia takunu haidan, dia haid, la tusalli, tidak salat, wa hiya muftarishatun bihidain, muftarishatun bahwa aku mendengar bibiku Maimunah istri Nabi sallallahu bahwa ia mengalami haid dan tidak melaksanakan sholat dan ia tidur. Annaha wa hiya muftarishatun bihidain, bahwa dia tidur di depan tempat sujud Rasulullah SAW, di tempat sujud Rasulullah SAW. Wa huwa yusolli, sedangkan Nabi sholat ala humratihi di atas tikar kecilnya. Umrah itu tikar kecilnya. Idza sajada asabani ba'du taubihi, apabila sujud Nabi asabani mengenai sebahagian pakaiannya. Jadi pakaiannya mengenai Maimunah istri Nabi. Jadi istri Nabi itu batatai berkumpul lawan masjid, bahalat sedikit lah. Jadi apabila sholat, jadi tidak ada tempat lain, jadi mengenai pakaiannya selama tidak muttasil itu boleh. Kalau muttasil artinya berhaid, pakaiannya pakaian satu untuk orang berdua, yang satunya dipakai haid, yang satunya dipakai sholat. Misalnya ada selendang panjang, satunya untuk selimut, satunya untuk sholat. Misalnya sholat menutupi di atas pusat, di bawah lutut, itu kan itu batas aurat. Misalnya kita ada pakaian lagi, sahkah? Tidak sah selama tidak muttasil. Kalau berpisah ada apa-apa, artinya berpisah kan. Dan apabila surban dikalungkan di leher, kemudian ketika sujud terhurai pas karena sujudi, nah itu muttasil, berhaid lawan awak kita, maka kita tidak sah sholatnya karena sujud di atas selendang yang melilit di leher. Kenapa? Alasannya kita boleh sama kopiah. Kalau sembahyang kayak ini kita ada sujud ditutup dahi kan tidak sah, artinya muttasil. Jadi apabila selendang panjang, lepas saja selendangnya waktu sholat, jangan dipakai di bulu punya rajin. Pas waktu sujud, pas terhurai di depan sejadah, kalau kau mengelak lagi sujud di situ kada sah, karena muttasil, berhaid lawan badan kita, sedangkan itu aurat. Karena ini kopiah kan ditutup gini sama, kita kopiah kayak ini sujud kada sah. Habislah. Nah tentang haid habis. Jadi intinya apabila haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Puasanya diqadha, sholatnya kada. Dan apabila lebih dari batas kebiasaan orang haid, ngarannya darah istihadhah. Dan wanita boleh berkumpul selama tidak jima. Nah, tidak boleh jima. Ini ada ajaran Islam keras. Di anaknya di hutan bininya gara-gara haid, gunakan rumah-rumah kecil, itu salah pemahaman hadisnya. Afan guru kan ada melihat ulama gurunya bersurban, kalau guru sininya tuh tutup pura, jadi tersisa di sini itu sah lah guru. Di mana dulu sholatnya? Pun di mana? Kalau di Mekah tuh kalian imam. Lain di Banjar sini guru ya. Ada melihat guru bersurban sini guru, tapi seininya aja kelihatan tuh sah lah guru. Surbannya tutup. Batas 3 jari. 3 jari dari sini. Jadi kada sah lebih 3 jari, kecuali memang dahinya sempit. Misalnya nangkai monyet kan dahinya sempit banar, itu kada apa-apa.